Oke, sekarang bagian logaritma ya. Apa sih logaritma? Nah, ceritanya gini nih, dia temannya eksponen. Kalau eksponen, misalnya lo punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ditanya, 8 sama dengan apa dalam 2 dan 3? Ya 2 pangkatin 3. Duanya apa nih dalam 3 sama 8 nya? Ya 8 yang ditarik akar pangkat 3-nya. Kalau 3-nya apa dalam 2 dan 8? Nah, belum ada kan? Teknologi untuk nyari 3 itu dari 2 dan 8 di matematik namanya logaritma. Jadi 3 itu sama dengan 2 log 8. Misalnya definisinya nih, gue punya A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau gitu C-nya itu apa? Ya A log B yang sama dengan C kan. Ingat, yang jadi basis logaritmanya itu bilangan yang dipangkatinnya. Jadi logaritma itu untuk narik akarnya, untuk ngekstrak pangkatnya. Jadi lo dapet pangkat dari logaritma itu. Misalnya 4 pangkat 3, 64 kan. Berarti untuk dapat 3-nya gimana? Ya 4 log 64 gitu. 3 pangkat min 2 sama 1/9. Min 2 nya dapetnya gimana? Ya 3 log 1/9. Ingat, bilangan yang dijadiin pangkat itu jadi basis. Nah, sekarang sifat-sifat dasarnya nih. Kalau dari eksponennya nih, gue punya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, temennya si logaritmanya berarti A log M ditambah A log N jadinya A log M kali N. Karena gini, kalau misalnya suatu bilangan, dua buah bilangan dikali ini, terus berarti kan hasil pangkatnya justru tambahnya kan? Ya, A log M tambah A log N itu dalamnya A log M kali N. Oke? Kalau misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min M. Berarti kalau gitu, kalau dibagi bilangannya maka pangkatnya dikurang. Berarti kalau A log M dikurang A log N ya, jadi itu kan hasilnya pangkatnya tuh dikurangin, berarti bilangan itu sendiri dibagi, jadi A log M per N. Jadi ingat, kalau di dalam ya bilangan logaritmanya itu perkalian, maka logaritma itu pertambahannya. Kalau di dalam itu pembagian, maka logaritma itu pengurangan. Tapi jangan sampai ketuker sama yang kayak gini nih. Wah, kalau gitu lo ngingetnya kan kalau dikali tambah, kalau dikurang bagi. Terus lo jadi bikin gini, A log M dikali A log N jadinya A log M tambah N. Kenapa? Karena ini kali. Salah, nggak kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari situ sifat yang ketiga nih. Kalau gue punya A log B pangkat M sama dengan kan A log B kali B kali B kali B. Di dalamnya tuh B-nya ada M buah kan? Ya nggak? Nah, berarti kalau gitu gue buat jadi A log B tambah A log B tambah A log B lagi ada M buah A log B kan? Berarti M kali A log B. Nah, berarti kalau gue punya A log B pangkat M nih, pangkatnya bisa gue turunin. Jadi M kali A log B. Oke, jelas ya? Oke, gue punya sifat lagi nih. Kalau A pangkat N log B pangkat M, jadinya M per N A log B. Ingatnya gini, kalau yang di dalam itu pangkatnya di atas. Kalau yang basisnya, pangkat si basisnya jadi di bawah. Kenapa begitu? Lo lihat 2 log 16 sama 4 log 16. Gedean mana? Gedean 2 log 16 kan? Karena gini, 2 dipangkatin berapa sih supaya jadi 16? 2 itu butuh dipangkatin 4 supaya jadi 16. Kalau 4 supaya jadi 16 cukup dipangkatin 2. Jadi makanya 2 log 16 lebih gede dari 4 log 16. Nah, lo lihat 4 log 16-nya itu sendiri bisa ditulis jadi 2 kuadrat log 16. Berarti 2 kuadrat log 2 pangkat 4. Sesuai sifat ini kan turun kan, jadi 4 di atas, 2 di bawah. Jadi 4 per 2, 2 log 2. 2 log 2, 1. Jadi 4 per 2, 2. Oke? Lo lihat lagi nih, kalau 9 log 81, ini kan 2 ya. Nah, 9 log 81, 2. Ini bisa ditulis jadi 3 kuadrat log 3 pangkat 4. 4-nya di atas, 2 di bawah, 4 per 2, 3 log 3. Jadi 2 juga, oke? Sifat yang kelima nih, ya. Kalau gue punya A pangkat C sama dengan B, definisi logaritmanya A log B sama dengan C kan? Berarti kalau gue punya A dipangkatin A log B. Dipangkatin suatu logaritma yang berbasis dirinya sendiri. Nah, lo lihat A log B kan berarti A dipangkatin berapa supaya sama dengan B kan? Kan A butuh dipangkatin C misalnya untuk jadi B. Berarti A log B ini sama dengan C kan? Terus kalau A log B ini sama dengan C, ini sama dengan A pangkat C. A pangkat C berapa dari A log B itu? Ya sama dengan B itu sendiri kan? Berarti kalau suatu bilangan A misalnya dipangkatin logaritma yang basisnya diri sendiri. A pangkat A log fx. Ya udah tinggal dihajar aja A sama A lognya. Berarti tinggal fx-nya. Tinggal di dalamnya logaritma itu. Oke? Contoh, gue punya 2 pangkat 2 log x kuadrat plus x. Ya udah bodo amat. Ya sama dengan x kuadrat plus x. Sekarang nih, kalau gue punya 4
pangkat 2 log X plus 2. Kumaha? Pertama-tama lo bikin dulu jadi pangkatnya, jadi gini, bilangannya di pangkatnya itu basisnya jadi sama. 2 kuadrat pangkat 2 log X plus 2 kan. Nah, ini sesuai dengan eksponen sebenarnya 2 dikali 2 log X plus 2, ya nggak? 2 pangkat 2 dikali 2 log X plus 2. Nah, karena dikali dalam logaritma ini kan sama kayak sifat B kali, M kali A log B. Pangkatnya gue naikin. Kalau biasanya kita turunin, justru ini kita naikin pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 log X plus 2 kuadrat. Karena dia kali. Berarti sama dengan apa? 2 sama 2 lognya coret, tinggal X plus 2 kuadrat. Ngerti ya? Iya, masih ada sifat logaritma lagi nih. A log A sama 1, ya kan? Tahu dari mana? Ya iyalah, A pangkat berapa supaya jadi A? Ya pangkat 1. Kedua, kalau A log 1 berapa? Ya 0. Kenapa? Pikirnya A dipangkatin berapa sih supaya jadi 1? Pangkat 0. Oke? Sekarang, sifat nomor 6. Gue punya A log B sama dengan C. Berarti definisi logaritmanya A pangkat C sama dengan B. Postulat 2, gue hajar log di kiri, gue hajar log di kanan, sama kan? Basisnya sembarang. Misalnya gue sebut P log A pangkat C sama dengan P log B, ya kan? C-nya turun nih, jadi C kali P log A sama dengan P log B. Nah, berarti C-nya sama dengan P log B per P log A kan? Dimana C-nya itu sendiri A log B. Dapat sifat A log B ini bisa kita bentuk jadi P log B per P log A, ya. Basisnya sembarang, oke? Nah, konsekuensi logis dari yang ini ada sifat nomor 7. A log B berarti sama dengan seper B log A. Kenapa? Karena A log B itu log B per log A. B log A, log A per log B. Kebalikan kan sifatnya kan? Nah, lanjut. Nomor 8, sifat nomor 8. A log B dikali B log C nih. Lo bikin dulu A log B jadi log B per log A. Log C-nya jadi log C per log B. Hajar-hajar tinggal log C per log A. Jadi A log C, ya nggak? Nah, kalau gue punya A log B, kali lagi B log C, kali lagi C log D, kali lagi D log A. Berarti kalau gitu tinggal dihajar kan? Set, basis hajar. Log B sama B, log C sama C, log D sama D. Tinggal A log A. A log A berapa? Balik lagi ke yang tadi, sama dengan 1. Gampang ya? Oke, satu sifat lagi nih ya sama contohnya. Kalau gue punya A pangkat log B, itu sama dengan B pangkat log A. Ya, kenapa bisa gini? Postulat kedua, gue pasang log di kiri, gue pasang di log kanan, log di kanan sama aja kan? Berarti jatuh nih pak lognya. Jadi log B kali log A, ya kan? Sesuai sifat logaritmanya. Log A sama dengan log A dikali log B. Sama, terbukti. Contohnya kalau gue punya 2 log 8 tambah 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 kan? 8 kali 2 pangkat 4, karena di dalamnya bisa gue kaliin. Berarti 2 log 2 pangkat 3 tambah 4, 7 gitu. 7-nya bisa jatuh, jadi 7 kali 2 log 2, ini 1. Terus lanjut, kalau gue punya X pangkat log 4 sama dengan 64 misalnya nih. Nah, gimana caranya? Pangkatnya bisa gue switch, jadi 4 pangkat log X sama dengan ini gue bikin basisnya sama nih, 4 pangkat 3 kan, 64 tuh. Nah, udah, berarti log X-nya sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? 10 pangkat 3. Lanjut lagi, gue punya 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X min 6 sama dengan 0. Tadi di eksponen kita udah bahas. Ini gue kotakin 2 pangkat X. Berarti 4 pangkat X kotak kuadrat. Dikurang kotak, dikurang 6 sama dengan 0. Faktorin, kotak min 3, kotak plus 2 sama dengan 0. Ya kan? Sekarang lihat, kalau gitu kotak sama dengan 3, kotak sama dengan min 2. Kotaknya itu kan 2 pangkat X kan? 2 pangkat X sama dengan 3, 2 pangkat X sama dengan min 2. Mana yang kita pakai? Kan tadi kita udah tahu kalau bilangan positif nggak mungkin dipangkatin jadi negatif. Berarti yang kanan coret, tinggal 2 pangkat X sama dengan 3. X-nya berapa? Definisi logaritma, berarti 2 log 3. Oke?